Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviani Sandra Dewi dengan NIM 2105124750, kelas 21C, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 1 mata kuliah Literasi Digital. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas apa itu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan dan kecakapan kita untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi ataupun jaringan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengapa kita harus memahami literasi digital ini. Menurut saya, memahami literasi digital pada saat ini sangatlah penting karena di mana-mana kita sudah sangat banyak menemui orang-orang sudah banyak menggunakan media digital. Kita sudah jarang menjumpai orang-orang yang masih melakukan aktivitas secara manual. Contohnya saja, kita sudah mengalaminya terutama bagi pekerja dan pelajar melakukan pembelajaran secara online di mana itu menggunakan media digital. Jadi, menurut saya, memahami literasi digital itu pada saat ini sangatlah penting. Baiklah, tadi kita sudah membahas apa itu literasi digital secara singkat. Kali ini saya akan mengambil topik aplikasi Google, terutama itu Google Form. Kita akan membahas apa itu Google Form, apa kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana cara menggunakan atau membuat Google Form ini sendiri. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa itu Google Form. Google Formulir adalah perangkat lunak administrasi survei yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian penyunting Google Dokumen. Google Form ini berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google. Formulir ini nantinya menampilkan semua fitur berbagi yang ditemukan di dokumen, spreadsheet, dan slide. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja kelebihan dari Google Form dan kekurangan dari Google Form ini. Yang pertama, kita akan membahas apa saja kelebihan dari Google Form ini. Yang pertama, Google Form ini sangat mudah digunakan. Google Form ini sangat mudah digunakan, termasuk dalam pembuatan dan pemakaiannya. Dengan kemudahannya tersebut, Google Form ini sangat cocok untuk digunakan untuk seorang pemula. Yang kedua, gratis. Kita dapat menikmati layanan Google Form ini secara gratis. Dengan kelebihan ini, kita tidak perlu lagi membuang uang untuk membeli aplikasi maupun layanan seperti pembuatan formulir ini. Karena Google Form tersedia secara gratis atau bebas biaya. Yang ketiga, programnya cukup ringan. Tidak seperti program lainnya, Form ini termasuk program yang ringan, sehingga kita dapat menggunakannya tanpa ada kendala. Yang keempat, bisa dibagikan. Kelebihan yang dapat kita gunakan dalam Google Form ini, kita dapat membagikannya ke platform lainnya. Kita dapat membuat semua orang bisa mengisi kuis maupun kuesioner yang telah kita buat untuk mengumpulkan informasi. Terakhir, memiliki fitur spreadsheet. Dengan fitur spreadsheet ini, kita dapat melihat tanggapan dari survei yang kita berikan itu secara rapi dan otomatis. Dan juga dengan fitur spreadsheet ini, kita dapat melihat survei dari tanggapan waktu dan grafiknya. Oke, tadi kita sudah membahas apa saja kelebihan dari Google Form. Dengan banyaknya kelebihan dari Google Form ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Google Form ini memiliki kekurangan. Maka dari itu, kita akan membahas apa saja kekurangan dari Google Form ini. Tidak bisa digunakan dalam forum diskusi online. Google Form ini tidak bisa kita lakukan dalam forum diskusi online. Jika ini bisa, maka membuat Google Formulir ini lebih baik lagi. Kedua, atau yang terakhir, Google Form ini tidak dapat menggunakan equation secara langsung. Karena dari soal matematika maupun jawabannya memerlukan adanya equation atau simbol matematik.
Sayangnya, fitur ini tidak dimiliki oleh Google Form. Baiklah, tadi kita sudah membahas apa itu Google Form secara singkat, apa saja kelebihan dan kekurangan dari Google Form ini. Selanjutnya, saya akan memberi tutorial bagaimana cara membuat atau menggunakan Google Form ini. Selanjutnya, saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara membuat Google Form. Kita ketik ya di pilihan yang kedua. Sini akan tampil 4 aplikasi Google ya, Google Docs, Google Sheet, dan Google Slide. Yang terakhir Google Forms. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Google Forms ya. Sini kita bakal dihadapkan beberapa pilihan. Untuk yang blank ini yang polos dan ini ada beberapa template yang disediakan dari Google itu sendiri, Google Form. Tapi kali ini kita pakai yang blank dulu ya. Di sini akan muncul ya beberapa menu. Di sini kita bisa mengganti temanya ya. Di akhir nanti kita akan mengganti dan review, ada undo dan redo. Pertama kita buat dulu ya judul dari Google Form ini apa. Untuk selanjutnya, untuk section pertamanya ya, kita add question. Di sini kita untuk membuat isi datanya, gitu ya, kita tidak memerlukan pilihan atau option. Jadi kita pilih short answer ya. Di sini kita bisa ketik nama. Agar pengisian data ini tidak dikosongkan, kita bisa mengklik require. Nanti otomatis pilihan question ini harus diisi, tidak boleh tidak diisi. Add question lagi. Untuk selanjutnya kita buat ya sama seperti yang di atas. Ini kita buat option ya, karena kita akan membuat kelas. Yang pertama itu kita buat 1A, add option. Sama ya, kita lihat lagi. Karena ini sudah ya, untuk sebelum kita mengisi kuisnya, kita mengisi data dulu ya, agar ini di sini ada add question jika kita ingin menambah question di section pertama ya. Ada misalnya kita ingin menambahkan image atau gambar, kita bisa menekan ini dan ini ya. Bisa juga video. Dan selanjutnya kita akan add section. Di sini adalah section pertama, di mana itu nanti bakal berisi kuisnya ya. Kita pilih description-nya itu question pertama. Question pertama kita bisa adalah option satunya itu kita bisa membuat hacker hitting. Ini kita require juga agar tidak dilangkaui, satu soal saja ya agar mempersingkat. Untuk menambah sectionnya lagi kita bisa add section di sini. Ini soal benar. Misalnya, jadi kita add question, soalnya kita cari ya literasi panjang ya, jadi ini kita buat paragraf ya, long answer ya. Untuk ini kita tekan lagi, sini sudah ya untuk
kuis literasi digitalnya ini isi data dengan benar. Kita cek lagi apakah sudah requirednya. Kita coba ya, ini kita send. Kita copy ya agar bisa diakses dan diisi oleh teman-teman yang lain. Di sini kita bisa, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mengubah temanya. Kita pengen warna apa, background colornya ya. Fontnya juga bisa kita ubah ya, formal. Headernya lebih cantik ya, kita pilih ini. Ini segala yang kita ubah tadi langsung terupdate ya, dan di save dari drive-nya sendiri. Jadi kita coba buka ya. Kita bisa mengisi ya tampilannya seperti ini. Karena tadi di sini ada ini ya, arti record tadi harus diisi ya. Nih terdapat bintang, itu harus diisi. Jadi jika misalnya kita isi ya, isi kelas, ini kan merah ya, next, itu tidak bisa, jadi harus diisi. Ini menghindarkan bahwa jika ada siswa atau mahasiswa yang ketinggalan atau lupa akan mengisi, jadi nggak bisa, agar terhindar form yang kosong. Kita next ya. Soal objektif ya, tinggal kita next lagi. Jawablah dengan benar. Dan teman-teman bisa mengisinya lebih panjang lagi ya. Kita bisa submit. Your response has been recorded. Jadi untuk melihat hasil responnya itu kita bisa lihat di nih, dapat ya kalau misalnya ini. Ini jika teman-teman pengen limit satu respon ya, cuman satu respon, itu bisa meng-on-kan ini. Tapi jika ingin banyak responnya, kita bisa dan kita juga bisa melihat ya reviewnya dari sini. Jika ingin menghapus, bisa tekan delete ya. Jika ada salah-salah dalam penyampaian materi yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Dan sekian dari video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.